Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ni'matis sihah wal afiyah wa ni'matil ibadah wal istiqamah wa ni'matil salamah wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, tarawih dan witir di Masjid Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kepada kita. Allah berikan waktu, Allah berikan nikmat yang luar biasa. Malam hari ini Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia untuk melaksanakan satu bagian dari ibadah bulan Ramadan. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini sudah masuk di hari sudah 3 ya puasanya ini. Ya, kurang 6 hari bulan ini ya. Karena bulan ini katanya puasanya 9 hari. Disambung bulan depan. Berikut ibu-ibu sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Masih sehat ya? Ya maksudnya bulan ini ya bulan apa ini? Bulan Maret ya. Nah, ini guyonannya yang kurang guyon gitu ya. Tapi masya Allah Bapak Ibu, sehat saja itu tidak cukup bagi kita untuk menjadi modal kita untuk melanjutkan menjalankan ibadah puasa ini. Kita bersyukur pada Allah SWT, Allah berikan kesehatan. Walaupun di luar sana banyak yang diberikan kesehatan tapi tidak merasa terpanggil untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kita bersyukur dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih usia. Tapi kita melihat banyak kemudian saudara-saudara kita yang lain kemudian dikasih usia tapi mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka nikmat yang istimewa Bapak Ibu jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman dan Islam. Yang dengan nikmat iman dan Islam itulah kemudian Bapak Ibu hari ini kita terpanggil. Allah panggil kita dengan sebutan yang mulia, bukan ya ayyuhan nas, bukan wahai manusia, tapi Allah panggil kita dengan sebutan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu jemaah yang rahmati Allah SWT, karena waktunya singkat ya. Orang beriman itu dia yakin Allah yang menciptakan dunia seisinya, dan dia yakin pula Allah yang mengatur dunia seisinya. Allah menjadikan malam dan siang, Allah menjadikan kemarau dan hujan, dan dia yakin juga bahwasanya Allah yang mengatur semua kehidupan ini. Allah yang menunjukkan kita, maka Allah kemudian yang mengatur rezeki kita. Jadi kita nggak usah ragu-ragu Bapak Ibu jemaah yang rahmat Allah sementara yang bisa jualan es ya, terus gara-gara puasa benar apa? Waduh poso ini, ya rezeki bahkan berkurang. Ini tidak boleh. Karena modal iman inilah menjadi modal yang utama ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang awal dan utama, mari kita katakan niat kita tingkatkan kualitas keimanan kita perbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabda Rasulullah Muhammad SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Iman wa ihtisaban Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian orang yang sedang berpuasa, bukan sekedar orang yang kemudian diberikan kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan, tapi mereka yang hidup di bulan Ramadan yang dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kita diuji Bapak Ibu jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kemudian kita miskin hanya gara-gara apa? Bulan Ramadan tiba. Jangan takut bahwa Bapak kemudian lebih banyak mengeluarkan uang sakunya di kantongnya, uang belanjanya, karena ibu sudah antri, inden. Nanti hari raya bajunya beli baju yang mana? Ya, ini ibu-ibu jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman itu modal utama. Iman itu sebagai kekuatan, sebagai modal yang awal agar kita kemudian ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
Allah memberikan kesempatan kita hidup di bulan Ramadan ini bukan kemudian hanya sekedarnya saja, Pak. Allah berikan waktu-waktu yang istimewa. Allah berikan kesempatan yang terbuka. Dikatakan Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Nasai yang disampaikan bahwasanya atakum Ramadan telah datang pada kalian. Ya, jadi podo teko pada sira kabeh itu bulan Ramadan. Ya, kemudian syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Ya, di Ramadan itulah bulan Ramadan mubarak, ya bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di situ, ya saya singkat aja, ya, di dalamnya kemudian dibukakan pintu langit. Ya, dan ditutup kemudian itu neraka dan kemudian dibelenggu maradatus syayatin. Ada yang maksudkan maradatus syayatin adalah pemimpin-pemimpinnya setan, Pak. Jadi setan-setan yang kemudian mahir, setan-setan yang kemudian punya kekuatan yang luar biasa menggoda manusia di bulan Ramadan itu dibelenggu. Ya, terus sampai kata di situ ada satu malam yang kemudian dia lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yang menarik yang saya sampaikan, Rasulullah kemudian melanjutkan dengan satu kalimat, man hurima khairahu faqad hurim. Kita bisa bayangkan, pintu langit terbuka, artinya kesempatan kita beribadah pada Allah, berdoa pada Allah, meminta ampun pada Allah sangat luas. Pintu neraka ditutup, kesempatan kita bermaksiat sangat sedikit. Setan-setan belum ada satu malam yang kemudian kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu apa? Malam Lailatul Qadar. Tapi kata Rasulullah Muhammad SAW, faqad hurima khairahu, man hurima khairahu faqad hurim. Barang siapa yang kemudian diharamkan, dijauhkan dari kebaikannya, maka dia akan dijauhkan, bahkan diharamkan. Nah, Bapak-bapak, Ibu jemaah yang dirahmati Allah SWT, walaupun Allah memberikan waktu yang istimewa, Allah berikan istilah itu namanya prime time. Ya, prime time itu ya kalau sering kita ibaratkan jualan es di musim kemarau itu lebih cepat laku atau tidak? Cepat, ya. Jualan apa? Ronde, angsle, anak-anak di musim dingin, ya lebih cepat laku ya. Nah, atau kemudian kita mengembalakan kambing, ya domba di padang rumput yang banyak rumputnya hijau, kambingnya cepat gemuk. Artinya apa? Kesempatan kita ibadah, kesempatan kita berdoa banyak besarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi baik jamaah ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, man hurima khairahu faqad hurim. Barang siapa yang dikendaki diharamkan mendapatkan kebaikan dari malam 1000 bulan, kebaikan dari bulan Ramadan, maka dia juga bisa diharamkan, dijauhkan dari kebaikan itu. Nah, oleh karena itu baik jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, prime time di bulan Ramadan itu bukan hanya 1 jam 2 jam. Kalau Bapak Ibu kemudian di waktu-waktu di bulan Ramadan membaca Al-Quran yang satu huruf dilipat gandakan 10 kebaikan. Apalagi kemudian kalau membaca Al-Quran itu di bulan Ramadan. Kalau kemudian kita bersedekah, kita berinfak, ya, kemudian diberikan kebaikan pahala 10 hingga 700 kali lipat. Apalagi kalau kemudian sedekah dan infak itu kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau kemudian kita sholat, bahkan sholat sunnah saja Pak Ibu, ada waktu 3 menit yang bisa lebih baik, lebih berharga daripada transaksi 300 triliun. Waktu apa itu? Bahwa waktu sunnah fajar, ya. Makanya rugi kalau kemudian di waktu fajar kita nggak bangun, ya, terus kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ya, yang dibaca nggak boleh panjang-panjang. Ya, cuma 2 rakaat. Yang 1 rakaat bisa baca ya ayyuhal kafirun, yang rakaat kedua bisa baca Al-Ikhlas. Ya, jangan Yasin, apalagi Al-Baqarah. Ya, terlalu panjang, kasihan imamnya tunggu dengan. Yang kedua ada apa? Ya, jadi itu ya. 3 menit itu kata Rasulullah SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Maka transaksi 300 triliun aja kalah dengan itu semua. Itu di luar bulan Ramadan. Apalagi kalau kemudian kita laksanakan di bulan Ramadan. Ya, waktu prime-nya bukan hanya waktu fajar. Ya, bahkan kemudian ketika kita puasa, doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kemudian minta ampun pada Allah Taala, ya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita qiyamul lail, ya, dengan iman dan berharap dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma
bulan Ramadan kita dianjurkan untuk beristighfar, membaca istighfar astagfirullahaladzim, minta ampun pada Allah SWT di waktu sahur. Ya, wabil asharihim yastaghfirun, wabil asharihim yastaghfirun. Dan di waktu sahur kalian maka hendaklah kalian baca istighfar. Apalagi itu kita lakukan di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu, sunnahnya sahur itu luar biasa. Ya, kita disuruh sahur itu mendekati waktu subuh, ya, atau istilahnya terkenal dengan waktu imsak, ya, walaupun berbeda pendapat, ya. Jadi jangan sampai kemudian 10 menit sebelum subuh berhenti, ya, terus kemudian lihat televisi. Apa ya acaranya ibu-ibu kalau sebelum sahur? Ya, alhamdulillah di masjid Daus banyak yang nggak punya TV, ya. Mungkin lihat YouTube, sama aja. Nah, ini Bapak Ibu jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita lakukan semuanya di bulan Ramadan. Dan hebatnya lagi, kata Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya puasa itu Bapak Ibu jamaah rahmatullah ta'ala adalah ibadah yang kemudian menunjukkan kesabaran, ya. Maka kata Allah, ya, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Maka sesungguhnya bagi orang-orang yang sabar itu balasannya tanpa hisab, tanpa batas. Jadi di Al-Quran itu ada istilah balasan. Ada yang 10 kali lipat, ya, terus ada yang 700 kali lipat. Ada yang kemudian pahalanya langsung ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada beberapa apa Bapak Ibu. Yang pertama, memaafkan. Jadi kalau ibu-ibu kemudian maafkan suaminya sebelum minta maaf, lupa nggak cuci piring, ya, terus kemudian bajunya kemudian nggak rapi, langsung maafkan, itu pahalanya tanpa batas ibu. Ya, nanti di rumah diterapkan, ya, gitu. Yang kedua, pahalanya orang yang berpuasa. Ya, jadi kalau dalam hadis itu, ya, kalau Allah Ta'ala, kalau Allah Azza wa Jalla illa shaum, ya, semuanya setiap orang Adam itu adalah untuk dirinya. Baginya ada pahala 10 hingga 700 kali lipat, ya, kecuali puasa. Ya, maka semuanya puasa itu untuk kata Allah SWT dan aku akan membalasnya. Dan yang ketiga adalah sabar. Nah, puasa itu adalah paket amalan yang dimana dia ada kesabaran. Bagaimana tidak? Yang pertama, puasa itu rahasia dunia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang yang tahu Bapak Ibu. Ya, tidak ada bedanya orang puasa atau tidak. Kecuali ditampakkan saja. Ketika kita di kamar, ya, di rumah, di dapur sendiri, tidak ada yang tahu kita makan. Dialah rahasia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan puasa itu, jangankan yang haram, yang mubah saja, itu berusaha ditinggalkan. Ya, yang dibolehkan saja itu berusaha dihindarkan oleh seorang yang berpuasa. Maka puasa telah meninggalkan kesenangan dan syahwat yang itu dibolehkan awalnya karena dia ada hal yang dibolehkan, tapi sementara dibatasi karena dia berpuasa. Dan puasa akan menjadi syafaat seorang nanti ketika di hari kiamat. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah ya rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai orang beriman sekali lagi kita yakin Allah yang menghidupkan kita, dan kita yakin Allah yang mengatur kehidupan kita, termasuk mengatur ajal kita. Sekali lagi, termasuk mengatur ajal kita. Ada satu peringatan dalam Al-Quran yang jangankan kita sebagai orang muslim, orang muslim aja itu mau tidak mau, sepakat tidak sepakat, yakin tidak yakin, tidak bisa membantah dengan ini. Apa itu? Yaitu ayat tentang ajal. Kita bisa merenungkan Bapak Ibu jamaah ya rahmatullah SWT. Allah berfirman, walikulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajal, ada batas usia. Ada yang 10 tahun dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang 20 tahun dipanggil Allah SWT. Ada yang sehat tanpa sakit kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pagi berangkat kerja, pulang 3 malam. Itu adalah hal yang kemudian mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ajal itu datang, maka bagi seseorang tidak dapat mengakhirkannya atau bahkan kemudian mengawalkannya. Maka Bapak Ibu jamaah ya rahmatullah ta'ala, di bulan Ramadan ini Allah berikan kesempatan yang luar biasa. Seandainya kita hari ini berbisnis dengan manusia, kita sering kecewa. Seandainya kita bertransaksi dengan manusia, mungkin tidak bisa kita jadikan sebagai sebuah sandaran. Tapi kalau kita bertransaksi dengan Allah SWT, Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Balasan transaksi kita dengan Allah, balasan kemudian jual beli kita dengan Allah bukan harta, bukan kedudukan, bukan uang. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum
wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa bagi orang beriman, jiwa dan harta mereka baginya ada balasan surga. Maka bismillah kita renungkan Bapak Ibu jamaah ya rahmatullah taala, hari ini kita bisa tarawih. Kita ingat tahun lalu ada saudara kita yang juga melakukan hal yang sama dengan kita, tarawih di masjid ini, bahkan di samping kita. Sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini berpuasa, berbuka bersama-sama saudara kita, bersama keluarga kita, bersama anak dan istri kita. Kita berpuasa dengan pasangan kita. Dan ingatlah bahwa Ibu jamaah ya rahmatullah taala, keluarga kita mungkin tahun lalu juga sama melakukan hal yang sama dengan kita. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini puasa terakhir kita. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Jangan-jangan ini kemudian tahun terakhir kita di bulan ini, di tahun ini, di Ramadan ini. Di tahun depan kita tidak bisa jamin Allah masih berikan kesempatan buat kita. Makanya Bapak Ibu, malaikat itu kemudian diciptakan tidak dilihat itu untuk itu. Kalau nanti dilihat pas sholat ini kan, wah ini kalau malaikat yang mencatat kebaikan tidak apa-apa ya. Tapi kalau malaikat maut gimana ya? Nanti habis tarawih sudah siap nih. Yang pakai baju hitam, ya sopnya paling depan sudah siap ya. Ini kan susah. Atau yang sender. Ini Bapak jamaah yang nanti Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan Bapak. Ya, Allah jadikan ini semuanya mudah. Jangan-jangan Ramadan terakhir kita, jangan-jangan ini puasa terakhir kita. Oleh karena itu mari kita jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 indikator ibadah yang harus kita bisa ukur dari diri kita. Apa? Yang pertama, kita tingkatkan kualitas dan kualitas sholat kita. Seandainya di bulan di luar Ramadan kemarin kita belum sempat kemudian sholat berjamaah rutin setiap hari 5 waktu, maka kesempatan Ramadan ini awal mula kita untuk menjaga ibadah sholat kita. Masya Allah, masjidnya luar biasa. Diniatkan itikaf Bapak Ibu ya di bulan Ramadan ini, Masya Allah. Ya, seandainya kemudian di luar Ramadan kemarin kita banyak sholat yang bolong-bolong, khawatir jangan-jangan di Ramadan ini sholat kita adalah sholat yang terakhir. Maka kita berjanji agar kemudian kita bisa tingkatkan kualitas dan kualitas sholat kita. Makanya banyak tarawih itu nggak boleh tergesa-gesa, ya banyak istirahat. Kita harus sabar ya dengan imamnya. Nanti kalau baca surat Al-Baqarah ya jangan dirasani wah ini panjang ini ya. Kita juga pikir ya, saya di WA sama takmir, sholatnya jangan panjang banget nanti karena banyak jamaah yang sepuh ya. Justru yang sepuh itu pengen yang lama biasanya. Yang pengen 90-an biasanya yang muda-muda ya, mau melanjutkan buka puasa kedua ya. Nah ini Bapak Ibu jamaah ya rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah tentang sholat. Kita jaga kualitas sholat kita. Yang kedua, kita tingkatkan interaksi dan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan membaca Al-Qur'an. Kalau tahun kemarin kita sempatkan khatam 1 kali, maka kita berjanji tahun ini ya kita bisa tingkatkan minimal 2 kali. Kalau tahun kemarin kemudian kita belum sempatkan baca Al-Qur'an sampai khatam, ayo tahun ini kesempatan bersama-sama di Masjid Firdaus ini kita khatamkan baca Al-Qur'an kita. Jadi membaca Al-Qur'an. Kalau nggak bisa bagaimana? Ya belajar bersama orang yang bisa, mendekat dengan orang yang bisa. Insya Allah kita dapat pahala juga. Ya minimal ada yang mencetil, ada yang harus di sini ya, dan nyiapkan kue ya, dan lain sebagainya. Nah, kalaupun tetap nggak bisa, kita punya anak-anak, kita punya keluarga, punya cucu. Mari kita dorong anak dan cucu kita untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, yang mereka mencetak Al-Quran sejak usia mereka balita. Insya Allah nanti ya sampai besar itu menjadi jariah kita. Ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu jamaah yang Allah Taala, indikator apa yang bisa kita ukur dari diri kita adalah kita tingkatkan kuantitas dan kualitas sedekah dan infak kita. Ya tadi beri rezeki oleh Allah Taala, rezeki itu ditipan. Jangan batasi rezeki dengan usaha kita. Jangan batasi rezeki dengan akal kita. Jangan batasi rezeki dengan fisik kita. Tapi mari kita kemudian sadarkan bahwa rezeki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena titipan, kalau ada kelebihan, maka kita infakkan di jalan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kemudahan, kelancaran, keistiqomahan, kekuatan kita untuk menjaga amal ibadah kita. Dan kita berharap Allah jadikan ini Ramadan terbaik kita dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya suatu saat
ya Allah panggil kita kapan itu, dan kita berharap kita diberi umur yang panjang, bisa bertemu Ramadan selanjutnya dan selanjutnya, kita akan bawa bekal husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.